Bagaimana menurut Ustadz tentang situs apa ini? Tuk mencari al-haq. Situs pencari al-haq gitu ya. Ada tuknya enggak? Ada tuknya. Tuk pencari al-haq. Oh gitu ya. Ya maklum saya tidak bermain dalam dunia begitu ya. Nggak bermain tapi yang ngasih informasi banyak gitu ya. Jadi saya nggak tersibukkan dengan yang semacam itu, alhamdulillah. Baik. Apakah di dalamnya termasuk caci maki? Karena di dalamnya ada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan atau aib beberapa ustadz dan dilakukannya di depan umum melalui media internet. Masya Allah. Kesalahan ustadz ini dia tampilkan di forum umum atau kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu? Ya tanya saya nggak, ini aja saya nggak pernah klik itu juga nggak pernah ya, gimana lagi? Ya harus tanya dulu. Barakallahu fikum. Ini ustadz Sunni Salafi atau ustadz Sururi? Loh, jawaban. Barakallahu fikum. Kalau seandainya yang dimaksud, seandainya ya, saya memberikan rincian jawaban. Ketika yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin dan segala macamnya gitu ya, tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin, memang pemahaman mereka membahayakan umat dan tersebar tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Bagus itu upaya untuk memberikan bayan kepada umat, tapi dengan data yang valid, bukan data yang rekayasa. Nih buktinya, nih wajon. Ketika ada kata-kata yang kotor, tegur. Jangan ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata yang kasar. Sudah tampilkan data, dikasih bahasanya lagi sedikit cukup. Bagus. Harus ada orang semacam ini untuk membongkar penyimpangan-penyimpangan tokoh-tokoh hizbiyin itu. Nah kalau semuanya diam, siapa yang tahu mana hak mana yang batil? Barakallahu fikum. Itu kalau tokoh-tokoh sururiyin. Kan gitu ya. Ada lagi yang kedua rinciannya? Barakallahu fikum. Kemudian kalau kesalahan-kesalahan yang dimaksud barakallahu fikum, kesalahan-kesalahan yang tadi dalam bab mujaharah, terang-terangan. Orang tadi itu melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam bab akidah, dalam perkara manhaj barangkali terang-terangan. Misalkan dia di Facebooknya misalkan bangga begitu loh. Misalkan yang saya contohkan tadi misalkan bangga saya habis makan malam dengan Abu Bakar Bashir, misalkan begitu. Pada malam sekian saya dan beberapa orang ikhwan yang lainnya makan siang dengan tokoh ikhwan muflisin misalkan. Saya kasih semacam ilustrasi. Misalkan di Facebooknya, kalau ditambahkan di Facebooknya itu artinya dia teriak-teriak di seluruh dunia, saya makan siang dengan Abu Bakar Bashir dan segala macamnya. Itu namanya mujaharah. Tanya, itu namanya mujaharah dan tidak ada ghibah bagi orang yang berbuat demikian. Nah, ketika ada yang kemudian ini kok aneh ya orang satu ini ya, langsung kemudian dikopas. Apa kopas? Mulai tahu sedikit ini ya. Di copy paste ceritanya ini. Di copy paste, langsung tampilan resmi Facebooknya dia. Nih Facebooknya dia, lihat, baca. Langsung tulisan dia sendiri di Facebooknya tadi itu. Saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir. Saya makan siang dengan tokoh-tokoh ikhwan muslimin dan segala macamnya. Ya jangan salahkan yang memuat tadi itu, ya salahkan diri kamu sendiri. Dan kenapa kamu terang-terangan di dalam berbuat semacam itu? Itu namanya mujaharah, bukan namanya itu namanya mujaharah yang tidak ada ghibah padanya. Sehingga bukan namanya tatabbu'ul aurat, bukan namanya mencari-cari kesalahan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak terang-terangan, tidak ada yang tahu, dicari-cari, cari-cari, diongkrek-ongkrek gitu ya, cari mana, cari aibnya dan segala macamnya. Nih, gitu. Nah, semacam ini barakallahu fikum, hukum asalnya tidak boleh. Dikarenakan termasuk tatabbu'ul aurat. Dikecualikan kalau pihak yang dimaksud, dikecualikan kalau pihak yang dimaksud memiliki sebuah pemahaman yang menyimpang, yang aneh, menyebar di tengah-tengah masyarakat, menyebar di tengah-tengah umat, dan butuh data valid untuk mengisbatkannya.
Sehingga dengan sangat terpaksa harus dicari data untuk membuktikan kepada umat nilai penyimpangan dia. Nah, semacam ini kondisional, sangat-sangat kondisional. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi sih nggak sibuk dengan perkara semacam itu. Khalihi yadhar, katakanlah, biarkan dia nampak dulu, tampil. Lah, kayak tadi itu, langsung nggak usah pusing-pusing, langsung tampilkan. Nih, lihat dia ngomong apa ini. Gitu. Selesai urusannya. Barakallahu. Intinya kenapa azakumullah ialah rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Jangan sok bersih, jangan sok suci. Ketika ada orang yang menyebutkan keaiban kamu, kesalahan kamu, mengkritik diri kamu, boyong ngaca, langsung muhasabah. Apa iya ya yang dikatakan sama dia itu? Tampil di muhasabah. Kadang-kadang orang ngasih nasihat itu caranya salah, nah gitu ya. Tapi dia kepentingan ngasih nasihat, kamunya muhasabah ngaca. Apa iya ya yang dikatakan sama orang ini ya? Apa betul ya saya makan malam dengan Abu Bakar Bashir ya? Iya betul. Kan begitu. Ya tobat, istighfar kepada Allah ya akhi. Tub ilallah, taubat kepada Allah, terangkan. Itu kesalahan. Saya minta maaf pada semua pihak kalau saya berbuat demikian. Memang salah tak kalau makan malam dengan Abu Bakar Bashir? Jawabannya salah besar. Kalau Anda sebagai seorang sunni salafi, tidak mungkin seorang sunni salafi bisa berbuat demikian terkait dengan tokoh khariji internasional semacam ini. Dipertanyakan betul kesunahan Anda, kesalafian Anda ketika Anda dengan bangganya merasa mantap makan malam dengan Abu Bakar Bashir. La haula wala quwata illa billah. Saya paham ya? Ada perincian-perincian barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sok suci gitu. Terkait dengan misalkan kita pribadi sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru agama, juru dakwah dan segala macam. Kamu tuh manusia. Kamu tuh juga banyak khilafnya, juga banyak salahnya, juga banyak lupanya dan segala macamnya. Siapa kamu? Ketika ada yang nasihati, ya kadang sakit lah, dikarenakan mungkin nasihatnya kok kasar banget dan segala macam. Tapi kamu muhasabah dulu gitu loh. Ada nggak pada kamu? Kalau memang ada, jangan malu-malu untuk rujuk kepada kebenaran. Ar-rujuk ilal haqqi fadilah ya ikhwan. Rujuk kepada hak perkara yang fadilah. Sekarang ini fenomena yang sering terjadi, gengsinya duluan. Ya apa ya? Gengsinya dulu merasa siapa orang itu? Orang baru taklim kemarin. Gini-gini. Orang baru taklim kemarin ngaji sama siapa? Belajar sama siapa ini? Sudah berapa tahun saya majlis dengan para masyayikh, dengan para ulama. Gini-gini gitu ya Allah musta'an. Nah kalau misalnya dianya betul apa yang dia sampaikan nyatanya memang ada demikian, ya kami yang tobat kepada Allah. Tub ilallah. Sifatnya salaf dan sikapnya atau kebiasaan salafun saleh dan ahlu sunnah wal jamaah ya ikhwan, mereka itu waqafun inda kitabillah, waqafun indal haq. Orang yang betul-betul langsung berhenti ketika ada nas ayat, nas hadis, berhenti pada al-haq. Al-haq, ya terima langsung. Walaupun dia yang salah, akui kesalahannya. Rujuk kepada al-haq fadilah. Ar-rujuk ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada terus-menerus di atas perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Ada harus dipastikan baik-baik gitu loh ya. Ada huwa. Memang harus banyak-banyak introspeksi diri nih para dai-dai dan para ustaz yang ada ini. Jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Mubil bin Hadi, jangan sok gaya pernah belajar sama masyayikh yang lainnya. Terus mawas diri, perbaiki diri. Terus kamu muhasabatun nafs, koreksi diri kamu pribadi. Ada yang salah apa tidak? Dan rata-rata barakallahu fikum kesalahan itu baru kita ketahui dari orang lain. Nah gitu ya, dari orang lain. Itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Antum bisa tahu bagaimana diri antum, itu bercermin dengan saudaranya antum. Yang tahu wataknya kamu kayak apa, bagaimana sifatnya kamu, ya teman-teman kamu ini.
yang muamalah sama kamu keseharian kamu ngerti. Ente ini sumbu pendek. Perasaan kamu panjang aja sumbu saya nih. Lagi dia sumbu saya panjang-panjang aja. Yang tahu tuh orang lain kebanyakannya ya kawan. Karena mereka mumarosah, mereka sudah bergelut keseharian dengan antum, sehingga ngerti antum itu sumbu pendek. Oh iya dah, yakin? Iya. Kamu jangan malu-malu untuk mengakui kekurangan. Masa pendek? Ada contohnya yang mungkin saya bisa masak? Iya nih, gini. Iya ya, saya kok sumbu pendek ya. Diakui ya Ikhwan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita pribadi. Hakada salaf. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan oleh semua pihak dan diharapkan juga oleh para masyayikhuna. Ketika saya masih di belajar di Yaman dulu ya Ikhwan, belum pulang. Itu kan ada banyak kasus ketika itu. Ramai barakallahu fikum. Ada salah seorang yang punya ilmu yang sedang disoroti begitu barakallahu fikum oleh banyak pihak. Barakallahu fik. Ternyata memang apa yang disampaikan itu benar, ada pada dirinya begitu. Dia kemudian terang-terangan menyampaikan rujuknya, menyampaikan kesalahan-kesalahan dia. Saya mengakui saya salah dan segala macamnya. Yang betul demikian. Wah, kata. Sampai kepada Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu fikum. Langsung beliau menyampaikan statement yang luar biasa. Uridu salafiyan mithla hada. Saya kepingin salafi yang kayak gini nih. Ya, ada yang salah, rujuk. Selesai. Ada perkara-perkara yang menyimpang pada dirinya, ditegur sama yang lainnya, rujuk. Terima nasihat. Kembali pada al-haq. Barakallahu fikum. Uridu salafiyan mithla hada. Barakallahu fikum. Hakata global ya, jangan minta rincian barakallahu fikum. Itu namanya pertimbangan maslahat dan madarat ketika menyampaikan secara global. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pengen tahu? Pengen tahu? Nanti aja lah di belakang.